Kuliah Pondok Pesantren Al-Iktifaiyah Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Pada kesempatan siang ini, saya akan sedikit menyampaikan bagaimana menjadi polisi wanita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik yang bercita-cita untuk menjadi polisi wanita. Saya menjadi anggota kepolisian yaitu mengikuti seleksi dari jalur prestasi, khususnya di bidang keagamaan. Waktu itu kami ada 6 orang yang mengikuti di bidang keagamaan, yaitu Bribtu Hussein yang sekarang berdinas di Law of Basel. Kedua, Bribtu Weli Kaswara yang berdinas di Ditreskrimsus Polda Sumsel. Bribtu Gali di Polres Ogan Ilir, Bribtu Arif di Polres Banyuasin, Bribtu Jamzam di Polres Muara Enim, serta saya sendiri. Saat itu ada juga calon anggota Polri yang ikut jalur prestasi di banyak bidang, yaitu bidang olahraga, bidang bahasa, paskibra, dan lain-lain. Syarat-syaratnya pun untuk dapat mengikuti seleksi bagian jalur prestasi juga ada ketentuannya. Pada saat itu juga kami menjalani tahap-tahapan seleksi yang telah ditentukan sesuai prosedur Polda Sumatera Selatan. Baiklah, saya akan menyampaikan untuk adik-adik yang berniat menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia agar kiranya dapat mempersiapkan diri baik mental, fisik, dan ilmu pengetahuan. Karena saat ini begitu ketatnya pelaksanaan rekrutmen polisi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas institusi yang berupaya memberantas KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga mampu menjadi insan bayangkara yang memiliki sikap perilaku, pengetahuan, serta keterampilan tugas umum kepolisian, dan keterampilan pengendalian massa didukung dengan kondisi fisik yang baik, serta mampu sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Adapun rangkaian tahapan seleksi untuk menjadi anggota Polri ada beberapa aspek, yaitu meliputi 1, yaitu pemeriksaan berkas administrasi yang diadakan di Polres masing-masing. Yang kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan secara umum, yaitu kesehatan fisik dan kesehatan jasmani. Ketiga, yaitu pemeriksaan tes uji psikotes. Keempat, tes pengetahuan umum. Serta yang kelima, yaitu adalah kesemapaan jasmani. Tahap-tahapan tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai prosedur yang berlaku. Menjadi polwan memberikan banyak pengalaman dari segi gender, baik polisi wanita maupun polisi pria diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Polwan juga berperan aktif dalam menjalankan tugasnya, yaitu melayani dan melindungi masyarakat. Polwan juga penting sebagai ujung tombak di kantor kepolisian manapun pada sektor wilayah. Mengapa demikian? Tentu karena Polwan memiliki sifat lemah lembut dan naluri keibuan, sehingga sering dibutuhkan saat menangani permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Adapun peran Polwan dalam fungsi intelijen juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, meliputi pelayanan cerita cekta, pelayanan surat izin, sanksi sabara meliputi kegiatan pengaturan protokol jalan, serta pengamatan
kegiatan masyarakat. Saat ini banyak sekali polwan-polwan yang berprestasi di bidangnya masing-masing, baik dalam mengungkap kasus-kasus di bidang olahraga maupun di bidang keagamaan. Dan untuk polisi maupun polwan yang berprestasi diberikan penghargaan seperti yang baru-baru ini Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri MM memberikan penghargaan kepada 10 anggotanya yang berprestasi pada tahun 2020. 3 diantaranya adalah polwan yang mendapatkan penghargaan prestasi. 1, prestasi dedikasi dan disiplin tinggi melebihi panggilan tugas dan menyelamatkan keuangan dalam rangka ikut andil mempertahankan predikat UTP yang diberikan oleh Bapak Republik Indonesia kepada institusi Polri. Yang kedua yaitu adalah prestasi UBISELA, yaitu upaya Dinas Konseling Sekolah dalam proses bantuan psikologis kepada para pelajar SMA, SMK, SMP agar terhindar dari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku bullying dalam dunia pendidikan. Ketiga adalah prestasi penyebar video konten positif melalui video dalam rangka wabah virus corona. Menjadi polisi wanita ada suka dan dukanya. Sukanya kita bisa mendapatkan pengalaman yang berharga, misalkan di mana saja tempat kita berdinas, itu pasti pengalamannya berbeda-beda. Bertemu dengan orang baru dan lingkungan yang baru. Dukanya juga kerap dialami adalah ketika kita harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Misalnya saat mengamankan unjuk rasa, polwan harus siap menghadapi reaksi masyarakat yang berbeda-beda. Menurut saya, pekerjaan polisi wanita sangat mulia, di mana mereka bisa menyeimbangkan tugas di kantor dan peran menjadi istri dan ibu yang harus berjalan seirama. Pekerjaan ini juga harus dilatih dengan keikhlasan serta kesabaran agar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tertera di dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Qul alu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di samping kegiatan-kegiatan masyarakat, Polwan Sumsel juga membentuk grup nasyid yang beranggotakan polwan di bawah asuhan Ibu Asuh Polda Sumsel, Ibu Nyonya Nera Eko Hendro Heri. Kami sering tampil dalam acara yang diadakan di Polda Sumatera Selatan. Semoga kedepannya polisi wanita Indonesia akan lebih baik lagi, sehingga mampu menjadi insan bayangkara yang memiliki pengetahuan serta keterampilan tugas umum, kepolisian, dan keterampilan pengendalian massa didukung dengan kondisi fisik yang baik, serta mampu sebagai kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Adapun sejarah, Oke, Bribtu Rizka, tahan dulu. Aduh, ini
Tarik nafas dulu. Kayaknya udah biasa banget ya untuk memaparkan sesuatu dengan begitu panjang dan lebarnya. Nah, ini pastinya seiring dengan pengalaman berdinas dari seorang Bribtu Rizka Munawaroh ya. Nah, ini udah ada yang ikut bergabung, bertanya juga ya melalui media sosial Pro 2. Tapi nanti ya baru akan kita bacakan. Nah, untuk Anda yang mengikuti siaran belajar di RRI kelas inspirasi kali ini bisa streaming juga melalui YouTube RRI Palembang ya. Boleh bertanya juga melalui YouTube atau melalui telepon dan juga melalui WhatsApp. Sekali lagi aku sounding dulu ya. Untuk via teleponnya dia itu di 0711369977 dan untuk WhatsAppnya melalui 087899650916. Kita beri jeda waktu sejenak dulu nih karena Bribtu Rizka masih akan menceritakan serunya pengalaman menjadi seorang polisi wanita dan juga kita akan kembali untuk membacakan pertanyaan dari Anda ya, dari kaum milenial, dari para pelajar yang penasaran tentang profesi seorang polisi wanita. Masih di kelas inspirasi. Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Di sini ku rasakan pengorbanan yang kau jalani, walaupun terasa perih kau bertahan. Teringat di kala itu ku takut akan kehilanganmu. Kau redamkan keraguan hati ini. Ku yakin kau adalah manusia yang kuat, selalu mampu melewati semua rintangan yang tergariskan sampai waktu menjadi jawabannya. Teringat di kala itu ku takut akan kehilanganmu. Kau redamkan keraguan hati ini. Ku yakin kau adalah manusia yang kuat, selalu mampu melewati semua rintangan yang tergariskan sampai waktu menjadi jawabannya. Ku ingat selalu masa bersamamu, takkan pernah ku lupakan. Ku yakin kau adalah manusia yang kuat, selalu mampu melewati semua rintangan yang tergariskan sampai waktu menjadi jawabannya. Ku yakin kau adalah manusia yang kuat, selalu mampu melewati semua rintangan yang tergariskan sampai waktu menjadi jawabannya. Oh, sampai waktu menjadi jawabannya. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Stop mudik Lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Kita masih di Kelas Inspirasi RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 bersama dengan seorang polisi wanita dengan segudang prestasinya yang saat ini berdinas di Biro SDM Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Ini kayaknya asli ya, asli Sumatera Selatan, asli Palembang. Kalau mau kenalan langsung aja boleh bertanya ya di 0711369977, 087899650916 untuk via WhatsApp-nya, atau bisa juga melalui streaming YouTube di RRI Palembang. Halo, Bribtu Rizka. Halo. Oke. Ini tadi udah panjang banget ya tentang gimana tadi sejarah awalnya seorang Bribtu Rizka Munawaro ini menjadi seorang polwan itu dengan masuk melalui jalur prestasi ya. Itu luar biasa banget deh kalau bisa masuk melalui jalur prestasi ya. Terus juga apa sih yang dipersiapkan kalau mau mengikuti tes masuk menjadi seorang polwan. Nah, terus juga suka dukanya. Tadi baru sedikit sih kayaknya masih banyak suka dan duka deh. Nanti kita bakal menggali ya. Suka dan duka menjadi seorang polisi wanita, apalagi di wilayah Sumatera Selatan ini ya, khususnya di Palembang. Nah, tapi mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan oleh Bribtu Rizka Munawaro, mungkin tentang sejarah dari seorang sejarah dari polisi wanita di Indonesia nih. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Adapun juga sejarah polisi wanita, yaitu polisi wanita di Indonesia lahir pada tanggal 1 September 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tak kalah pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menghadapi agresi militer Belanda II, di mana terjadinya pengungsian besar-besaran dan pengungsi wanita tidak mau disiksa oleh polisi pria. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintahan Indonesia membuka pendidikan inspektur polisi bagi kaum wanita. Maka setelah melalui tahapan seleksi, ada 6 orang wanita terpilih yang menjadi polwan pertama di Indonesia, yang semuanya berdarah Minangkabau dan berasal dari tanah Minang, yaitu 1 Mariana Sanin Mukti, 2 Nelly Pauna Situmorang, 3 Rosmarina Pramono, 4 Dahniar Koco, 5 Zahmaniar Hussein, 6 Rosnalia Taher. Ke-6 polwan tersebut juga tercatat sebagai wanita ABRI pertama di tanah air. Saat ini tugas polwan di Indonesia tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika serta masalah administrasi. Bahkan berkembang jauh, hampir menyelimuti berbagai tugas polisi pria. Berbagai tantangan tugas Polri yang semakin kompleks, sehingga polwan tidak dapat diandalkan Polri sebagai anggota polisi yang profesional, modern dan terpercaya. Gitu Kak Gauti.
Oke, jadi itu tadi ya sejarah berdirinya Polwan. Itu berarti beberapa bulan lagi ya. Ini bakal diperingati sebagai HUT Polwan ya. Ya, Oke, yang ikutan bertanya melalui WhatsApp via WhatsAppnya RRI ya di 087899650916. Ini mungkin tadi nggak sempat ngikutin dari awal, jadi mungkin bisa diulang lagi kali ya. Diulang lagi, ini pertanyaannya adalah ini nih, kelahiran tahun berapa, kemudian tinggal di mana, ketika pendidikan menjadi seorang polwan itu berat nggak sih? oh saya Iya. saya kelahiran tahun 1996. Oke, masih muda banget ya. Terus ini pendidikan polwan itu berat nggak sih? Oh, pendidikan polwan. Ah, Pendidikan polwan kan membentuk bisa menjadi pendidik yang kuat. Kalau dibilang berat, kalau dijalani dengan ikhlas, insya Allah tidak berat. Karena kan nilai ibadah itu ada kalau kita ikhlas. Nah, jadi ke ikhlas dengan kesabaran aja. Kak Rizka, kalau menjadi polwan ya, kita menjadi polwan pendidikannya itu beda ya sama polki ya? Beda. Itu di mana tuh Kak? Kalau pendidikan di polwan, kalau Rizka waktu itu tahun 2012 kan diterima 7.000 polwan. Maka dibagi-bagi pendidikannya, yaitu ada di Polwan di Jakarta, ada juga yang di Sido di Bali. Tapi kalau yang pusatnya itu di Sepolwan di Jakarta. Oke, jadi tergantung wilayah penerimaannya di mana, nanti dia sudah ada ininya sendiri ya, lokasi pendidikannya gitu ya, per wilayah gitu ya. Ya. Oke, itu selama berapa bulan? Selama 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan ya. Luar biasa. Berarti hampir sama juga ya sebenarnya sama polki ya? Sama. Tapi polki di SPN Polda Palembang. Oh, kalau polkinya di SPN. Jadi kalau polwan berarti kita masih punya kemungkinan bertemu dengan teman-teman dari daerah lain juga gitu ya? Iya, seluruh Indonesia bertemu. Itu berarti salah satu yang menariknya juga ya ketika kita menjadi seorang polwan ya. Iya, bisa mendapatkan teman. Luar biasa sekali. Oke, yang bertanya lagi, aku dari via WhatsApp beralih lagi ke via YouTube dulu nih. Sudah ada yang bertanya, Bribtu Rizka daftar polwan berapa kali? Tips biar lulus polwan gimana? Nah, ini mungkin buat yang tidak masuk melalui jalur prestasi nih ya. Kalau ikut tes saya baru pertama kali ikut tes itu di bidang jalur prestasi. Kalau tips untuk menjadi anggota polisi yaitu polwan, menurut saya harus mempersiapkan diri apa-apa yang harus dilewati. Jadi misalnya kalau kita kesehatan itu harus diperiksa apa yang kurangnya, dan terus kalau jasmani harus dilatih lari, sit up, push up, itu lari minimal 12 menit, harus kalau bisa 5 putaran. Berarti emang harus persiapan fisiknya dari sekarang ya? Iya. 1 tahun belum untuk mengikuti tes. Saya juga belum meskipun dari jalur prestasi, saya juga mengikuti tahapan-tahapan tes sesuai dengan yang jadi berdasarkan. Ada batas minimal sama maksimal usianya nggak untuk jadi polwan? Kalau polwan umur 21 tahun. Itu maksimal ya, kalau minimal? Minimal itu 21 tahun. Oh, minimal 21 tahun. Maksimalnya? Berapa? Jadi kalau usia 16 tahun belum bisa ya? 17 tahun udah bisa ya? 17 tahun belum bisa, kayaknya 18 tahun. 18 tahun ya? Ya, 18 tahun. Berarti masih ada waktu tuh ketika tamat SMA ya. Persiapan dulu tuh fisik, banyak-banyak lari di KI, tapi jangan habis itu jajan ya. Lari ditambah lagi putarannya, kecepatannya. Nah, itu untuk
tes masuk poluannya itu ya, tes kesehatannya itu ya Kak ya. Oke. Nah ini ada Kang Bahar katanya di Kenten, berapa sih biaya untuk menjadi seorang poluan gitu? Soalnya anaknya mau jadi poluan nih. Nah, kalau biaya tuh sebenarnya biaya ya kita ngeprint berkas, kita aja beli materai. Kalau untuk di kepolisian itu kita sendiri, kemampuan kita sendiri, nggak ada kekayaan dalam itu. Ya. Apalagi kalau sekarang kan kita lihat setiap kali ada penerimaan baik itu Polki atau Polwan itu selalu ada kayak ini ya, penanda tanganan fakta integritas ya seperti itu ya. Fakta integritas, sumpah panitia, sumpah peserta itu dipakai Al-Quran. Kan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ada yang main-main, jadi dosanya ada main-main. Ya. Jadi ketika memang kita nggak lulus, jangan dibilang karena mungkin ada yang kurang nih. Mungkin ya kurangnya pada diri kita sendiri ya, kurang persiapan. Nah itu dia. Jadi Kang Bahar yang ada di Kenten, waduh ini bisa persiapkan anaknya dari sekarang ya. Persiapkan fisik, jaga kesehatannya juga. Terus kalau untuk nilai akademiknya gimana nih? Kalau akademik itu di speknya bahasa Inggris. Kalau kemarin itu bahasa Indonesia, tapi sekarang kayaknya matematika. Itu PU pengetahuan umum meliputi fisika, PKN, sejarah, sama tentang kimia gitu. Kalau pengetahuan umum. Oke. Jadi itu dia ya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen bisa menggapai cita-cita kita, apalagi menjadi seorang polisi ya, itu emang persiapannya itu harus dari sedini mungkin ya. Harus sedini mungkin persiapannya. Begitu juga dengan prestasinya. Nah, kita kalau ngomongin prestasi, Bribtu Rizka ini punya banyak prestasi. Nah, di mana ini ada pertanyaan melalui YouTube nih, katanya Bribtu Rizka ini kan seorang hafizoh juga ya, dan sempat mengcover lagu religi sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari backgroundnya, ini justru ke seni nih. Jadi apa sih motivasinya jadi seorang poluan? Jangan dijawab dulu. Kita masih bakal kembali lagi ya untuk mendengarkan emang apa sih latar belakangnya dari seorang hafiz gitu ya menjadi seorang polisi wanita. Masih di Kelas Inspirasi bersama dengan Bribtu Rizka Munawarah Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Perbanyak makan sayuran dan buahan. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Jangan lupa cukupi istirahat Anda karena kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia Anda. Umumnya, orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi.
Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Terakhir, hindari rokok dan alkohol. Asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki resiko tinggi untuk mengalami infeksi paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol, resiko terkena infeksi paru akan semakin besar. Yuk kita terapkan pola hidup sehat, biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI, Radio Tanggap Bencana. Radio Republic of Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi hari ini bersama dengan polisi wanita Bribtu Rizka Munawaroh. Nah, yang udah ikutan bertanya melalui via YouTube, via WhatsApp, terima kasih banyak. Dan juga pastinya yang lagi pada mendengarkan ya melalui RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 kali ini, pastinya udah dapat sedikit gambaran nih. Kira-kira kalau pengen jadi polwan, apa yang harus dipersiapkan? Pastinya fisik itu penting banget ya. Nah, ini tadi pertanyaan dari YouTube ya, Bribtu Rizka. Gimana nih melihat dari backgroundnya ya, mengcover lagu religi, Hafizo juga. Tapi ini malah jadi polwan. Emang apa sih motivasinya menjadi seorang polwan? Motivasi saya menjadi seorang polwan itu sebenarnya karena ingin apa yang saya pelajari di Pondok Pesantren Al-Hifziyah, Al-Hifziyah, dengan maksudnya saya menjadi seorang anggota polisi, saya ingin mengamalkan sedikit yang saya pelajari di Pondok Pesantren dan bisa membuat institusi Polri berkembang. Istilahnya jangan di dunia aja sih. Karena kan agama ini kan kita selalu dilandasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini niatnya sebenarnya mulia juga ya. Pastinya ini juga untuk bukan menjadi citra seorang Bribtu Rizka Munawaroh, tapi ikut membangun citra dari seorang bukan seorang juga sih, dari polisi wanita ya. Oke, itu dia ya jawabannya sih. Sebenarnya motivasinya luar biasa sekali ya kalau dilihat dari background seorang Bribtu Rizka. Oke. Yang ikutan bertanya lagi di sini ya. Oke. Ini ada Komar di skip katanya, pernah nggak lagi tugas dideketin cowok-cowok yang ngefans, carakan sebagai polwan yang cantik. Pasti ngelihat wajah Bribtu Rizka di media sosial Pro 2 nih. Terus juga gimana menyikapinya ya, dan ada nggak yang sampai sempat bikin kesel gitu? Kalau berdinas di lapangan sih ada. Lagi minta foto. Tapi nggak salahnya kalau kita foto sama mereka kan, asal sesuai dengan tata keramanya. Kalau yang buat kesel sih sampai sekarang nggak kayaknya. Soalnya warga Palembang kayaknya enak-enak semua. Karena emang orang asli Palembang kali ya. Nah, jadi berbaur aja. Oke. Jadi tetap harus ramah ya, mau seperti apapun itu, tapi masih dalam batas kewajaran tetap boleh ya. Cuma ini Kak, menjadi seorang polisi wanita itu ada perbedaan juga nggak sih untuk penempatan wilayahnya, kayak misalnya penempatan wilayah daerahnya atau juga penempatan kerjanya seperti itu? Kalau polisi wanita sebenarnya sama aja sama polisi pria.
patroli, tapi kalau yang untuk di lapangan lebih banyak polisi prianya. Sedangkan yang di kantor administrasi atau lapor-lapor itu biasanya dikerjakan oleh polisi wanita. Terus ini Kak, ini kan kita lagi dalam masa pandemi nih ya, otomatis sebagai garda terdepan juga nih, seperti apa sih tanggung jawab yang diberikan kepada seorang polisi wanita? Yang virus corona, Ya, maksudnya? di masa pandemi seperti ini kan TNI, Polri, ini kan berada pada garda terdepan juga ya, untuk penanganan, pengendalian, pengamanan. Nah, kalau untuk polisi wanitanya, itu kira-kira seperti apa tanggung jawab yang diberikan? Kalau polisi wanita, kalau untuk sekarang dalam wabah virus corona ini lebih membagikan kayak pangan, keluarga yang tertentu, terus mungkin mendatai atau juga kemarin juga mengasih makanan apa masak untuk anggota keluarga yang tidak mampu. Kalau bisa biasanya kalau di wabah corona ini lebih ke Oke, itu yang diberikan juga ya dari seorang polisi wanita di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, kembali ini buat Anda yang ingin bergabung melalui telepon, nggak berani atau malu kali ya kalau mesti berhadapan langsung dengan suara seorang Bribtu Rizka Munawaroh. Nah, tapi jangan ragu ya untuk ikutan bergabung di via telepon di 0711 369977 dan juga via WhatsApp untuk Anda yang mungkin baru bergabung di 0878 9965 0916 melalui via YouTube juga di RRI Palembang. Anda bisa bertanya ya bersama dengan Bribtu Rizka Munawaroh. Dan kalau untuk saat ini nih, tadi sudah dikasih tahu gimana sih caranya biar bisa lulus ya tes poluan. Nah, sebenarnya kan ada beberapa jalur nih, mungkin bisa dikasih tahu juga ke pendengar ya. Kalau tadi ada jalur prestasi, terus ada berapa macam sih sebenarnya cara untuk bisa masuk mengikuti tes kepolisian ini? Ya, kalau buat di jalur prestasi itu kalau di bidang keagamaan itu pidato juga bisa, tahfiz Quran juga bisa, tapi harus disertai piagam penghargaan. Oh, jadi sebagai bukti ya? Ya, bukti tingkat menjuarai provinsi atau menjuarai nasional. Baik pun sama juga dengan olahraga, prestasi olahraga, bahasa, dan pas itu juga boleh. Tapi harus disertai dengan pembuktian piagam penghargaan nasional, provinsi atau internasional. Oke, itu prestasinya, jalur prestasi. Jadi ada 2 jalur ya? Ya, ada 2 jalur. Prestasi sama yang non-prestasi. Tapi udah pasti lulus nggak sih Kak kalau kita pakai jalur prestasi, atau mungkin masih ada seleksi lagi kayak seleksi fisik, seleksi kesehatan seperti itu? Kalau di jalur prestasi itu sama sebenarnya. Untuk jalur yang non-prestasi juga harus menyelesaikan tahapan-tahapan mereka secara baik. Makanya menurut saya kalau jalur prestasi itu bukan langsung kamu diterima di polisi, enggak, tapi juga harus menjalani tahapan-tahapan mereka. Malah yang prestasi itu harus yang dilihat benar. Nah, ini ada yang bertanya melalui WhatsApp ya. Aku bacain lagi ya Kak untuk yang udah bertanya. Katanya gini, kalau kita udah diterima menjadi polisi, nah apakah kita bisa menentukan tempat di mana kita berdinas? Nah, mau request nih, emang jadi kira request lagu kali di radio. Bisa nggak sih Kak sebenarnya kita memilih tempat penempatan kita, lokasi penempatan kita? Kalau untuk penempatan itu tidak bisa memilih, karena kita kan sebelum menjadi anggota polisi menandatangani surat pernyataan bebas ditugaskan di mana saja, itu bermakai. Jadi itu ketentuan dari pimpinan langsung.
yang menaruh kita di mana, bukan keinginan kita. Oke. Jadi nggak bisa memilih ya. Misalnya nih tesnya dari Palembang, pokoknya mau ditempatkan di Palembang aja, jangan kemana-mana. Tidak ya Kak ya? Ya nggak bisa. Karena sebenarnya poluan di Polda Sumsel ini juga ada kan yang dari daerah lain ya? Ada. Jadi harus siap tuh untuk ditempatkan di mana saja. Nah, Kak Rizka, ini terakhir deh kalau gitu ya, karena kita hampir di jam 11 juga. Nah, terakhir nih penyampaian dari Kak Rizka untuk teman-teman pelajar, sekali lagi untuk meyakinkan mereka dan menginspirasi mereka untuk menjadi seorang polisi wanita ya, dengan prestasi seperti yang dimiliki oleh seorang Bribtu Rizka. Silakan. Ya. Baiklah, pesan saya untuk seluruh pemuda-pemudi Indonesia, apapun niat kalian untuk melakukan sesuatu atau menggapai cita-cita, teruslah lakukan atau berjuang, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalannya untuk kalian dan mendapatkan restu dari orang tua dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari bala musibah. Baik, itu dia tadi ya kelas inspirasi kita bersama dengan Bribtu Rizka Munawwaroh, seorang polisi wanita dari Biro SDM Polda Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ya semua informasi yang sudah disampaikan oleh Bribtu Rizka Munawwaroh ini bisa menginspirasi kaum milenial, teman-teman pelajar yang dari sekarang nih sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang polisi wanita. Nah, pastinya kalau kita pengen menggapai cita-cita kita itu perlu diiringi dengan kerja keras dan usaha ya sejak dini. Perlu mencari tahu juga kira-kira kalau pengen jadi polwan tuh apa yang harus dipersiapkan. Kalau tadi udah tahu, pastinya udah bisa mempersiapkan diri dari sekarang ya. Dan untuk Bribtu Rizka, terima kasih banyak atas waktunya. Kita udah hampir sejam ya menyita waktunya di tempat kerja, dan selamat untuk kembali bertugas ya Bribtu Rizka, dan juga untuk rekan-rekan polwan yang ada di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikutan bergabung melalui media sosial kami, baik itu di YouTube RRI Palembang ataupun juga melalui WhatsApp yang sudah banyak ikut bertanya. Semoga kelas inspirasi edisi hari Rabu ini bisa menginspirasi Anda, kaum milenial dan juga teman-teman pelajar untuk menjadi seorang profesional, khususnya seorang polisi wanita. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jaga tiada
RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik mendengar, baru saja diikuti kelas inspirasi di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dan pastinya besok kami akan kembali menemani Anda ya dalam program siaran belajar di RRI Kelas Inspirasi bersama dengan profesional lainnya yang akan menginspirasi Anda kaum muda dan juga kaum pelajar untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang profesional di bidangnya. Dan pastinya pukul 10 sampai pukul 11 Kelas Inspirasi akan kembali menemani Anda. Saya Selvian, terima kasih, dan pastinya selepas ini kita akan bergabung bersama dengan program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga hingga nanti ya diikuti dengan program acara siaran lainnya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetapkan kebersamaan Anda bersama dengan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Radio Tanggap Bencana.